Bayangkan, tahun 2026, banyak orang kehilangan pekerjaan karena digantikan teknologi. Tapi di sisi lain, ada ribuan orang kecil yang justru sukses besar. Dari warung sederhana, dari ladang kecil, dari rumah biasa. Mereka bukan orang kaya, bukan pengusaha besar, tapi mereka paham arah ekonomi dan tahu strategi bisnis yang tepat. Hari ini kita bahas usaha apa yang bakal booming di tahun 2026, khusus untuk kalangan menengah ke bawah di Indonesia. Siap? Mari kita mulai. Bagian 1, arah bisnis Indonesia. Sebelum ngomongin usaha yang cuan, kita perlu tahu dulu arah angin ekonominya. Tahun 2026 nanti, ada 3 hal besar yang akan mempengaruhi bisnis kecil di Indonesia. Pertama, harga bahan pokok naik, tapi daya beli masyarakat tetap kuat. Artinya, usaha kebutuhan harian masih jadi primadona. Kedua, digitalisasi makin cepat. UMKM mulai jualan lewat TikTok, WhatsApp, dan Marketplace. Yang penting bisa posting, bisa promosi, bisa kirim barang. Ketiga, masyarakat makin suka yang praktis, murah, tapi tetap terlihat keren. Jadi intinya sederhana, yang bakal menang di 2026 bukan yang besar, tapi yang bisa beradaptasi cepat. 1. Makanan. Karena siapapun butuh makan, tapi nggak semua punya waktu buat masak. Usaha seperti nasi campur, ayam geprek, mie pedas, dan jajanan rumahan akan tetap ramai di 2026. Rahasianya, kemas menarik, harga pas, dan bisa dipesan lewat WhatsApp. Misalnya, warung rumahan tapi menerima pre-order dari warga komplek. Masak pagi, kirim sore, modal harian 300.000. Omset bisa tembus 1 juta per hari. Kalau rutin, bisa untung belasan juta per bulan. 2. Layanan antar barang. Masalah klasik di desa, kirim barang ke kota, tapi ekspedisi jauh dan mahal. Nah, kamu bisa isi celah itu buat jasa antar barang kecil dari desa ke kota terdekat, pakai motor atau pickup, kerjasama dengan warung atau toko sebagai titik kumpul barang, dan bikin grup WhatsApp pelanggan tetap. Modal bensin 100.000, omset bisa 0,5 juta sampai 800.000 per hari. Sangat sederhana, tapi dibutuhkan banyak orang. 3. Pertanian mini. Harga sayur naik terus, dan itu peluang besar. Gunakan polybag di pekarangan, tanam bayam, kangkung, daun bawang, atau cabai rawit. Gunakan pupuk alami, jual ke pasar atau online. Tambahkan label organik lokal, biar lebih menarik. Modal 500.000, balik modal dalam sebulan, dan hasilnya stabil. Bisnis ini cocok untuk keluarga di desa maupun pinggiran kota. 4. Daur ulang. Di 2026, isu lingkungan makin kuat, tapi sampah rumah tangga makin menumpuk. Kumpulkan plastik, botol, dan besi bekas dari warga, lalu jual ke pengepul besar, atau olah jadi produk kerajinan, pot bunga, lampu, atau hiasan. Modal 1 juta, bisa hasilkan 3 juta per bulan. Apalagi kalau kamu ajak komunitas lokal, hasilnya bisa double. Ini bisnis yang bukan cuma cuan, tapi juga bermanfaat buat bumi. 5. Jasa kecantikan rumahan. Wanita menengah ke bawah tetap ingin tampil cantik, tapi nggak semua sempat ke salon mahal. Solusinya, salon keliling, potong rambut, lulur, cat kuku, atau pijat ringan. Langsung ke rumah pelanggan. Promosikan lewat status WhatsApp dan testimoni pelanggan. Modal 2 juta untuk alat, balik modal 2 bulan. Pendapatan bisa 150-300.000 per hari. 6. Kursus digital. Banyak UMKM tahu pentingnya promosi online, tapi nggak tahu caranya. Kamu bisa buka kelas kecil, ajarkan cara bikin desain di Canva, edit video TikTok, atau tulis caption jualan. Nggak perlu laptop mahal, cukup HP dan proyektor kecil. 10 peserta, bayar 100.000, omset 1 juta dalam 1 sesi. Modal cuma kuota dan listrik. 7. Warung kopi. Tapi bukan sekadar warung biasa. Warung kopi estetik. Anak muda suka nongkrong, tapi nggak mau ke kafe mahal. Jadi buat tempat sederhana, tapi nyaman. Pakai meja kayu bekas, lampu kuning, dan wifi murah. Jual kopi sachet, tapi dengan tampilan keren. Modal 3 juta,
balik modal 2 bulan, keuntungan 200-400 ribu per malam. Yang dijual bukan cuma kopi, tapi suasana dan kebersamaan. Banyak orang bisa mulai bisnis, tapi hanya sedikit yang bisa bertahan. Kalau mau bisnis kecilmu kuat di 2026, gunakan 3 strategi dasar ini. Pertama, gunakan digitalisasi, tapi tetap sederhana. Gak perlu ribet bikin website, cukup promosi lewat WA, TikTok, dan grup RT. Kedua, fokus pada efisiensi, bukan gaya. Jangan boros di awal. Catat semua pengeluaran, sekecil apapun. Ketiga, bangun citra merek lokal. Nama usaha harus mudah diingat dan menggambarkan manfaatnya. Contoh, bukan cuma warung Bu Siti, tapi warung Bu Siti nasi harian murah meriah, sederhana, tapi mudah diingat. Jadi, kesimpulannya, bisnis yang bakal cuan besar di 2026 bukan yang besar atau mewah, tapi yang dekat dengan kebutuhan masyarakat, yang bisa beradaptasi digital, dan yang dijalankan dengan disiplin. Dari makanan, pertanian, sampai jasa lokal, semua bisa jadi jalan rezeki, asal dijalankan dengan niat dan strategi. Ingat, di masa depan, yang bertahan bukan yang paling pintar, tapi yang paling cepat menyesuaikan diri. Mulailah dari lingkunganmu sendiri. Cari masalah kecil, ubah jadi solusi. Dari situlah rezeki besar muncul.